Nggak sedikit orang yang percaya bahwa masyarakat Samin itu adalah orang-orang yang konyol, ngeyelan, susah diatur, dan seenaknya sendiri. Hey guys, it's Nessie and welcome back to Historytelling. Buat kalian yang belum subscribe ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, terutama untuk kalian yang suka sejarah. Historytelling, suku-suku paling misterius di dunia. Episode Suku Samin dari Jawa Tengah. Suku yang satu ini bisa dibilang cukup unik dan misterius karena mereka sempat menghilang guys sebelum Indonesia merdeka. Dan ketika mereka balik di tahun 1970-an, dikatakan bahwa mereka tuh bahkan tidak sadar bahwa Indonesia itu udah merdeka. Suku Samin adalah komunitas adat yang berada di wilayah pedalaman Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Tapi hari gini, masyarakat Samin itu udah ada di wilayah Kudus, Pati, Grobogan, Rembang, Bojonegoro, sampai Ngawi. Samin sendiri merupakan sebuah ajaran yang digagas di tahun 1890-an oleh seorang putra bupati di Jawa Timur, Samin Suro Sentiko. Nah, kata Samin sendiri itu datangnya dari bahasa Jawa, singkatan dari Sami-Sami Amin atau sama-sama setuju. Dan ajarannya itu mengajarkan para pengikutnya Saminisme untuk selalu jujur, menghilangkan rasa iri dan dengki, dan juga tidak berprasangka buruk pada orang lain. Menarik banget ya ajarannya, kalau misalkan bahasa kalian nih kayak positive thinking, good vibes gitu ajarannya. Samin juga dikenal dengan nama sedulur sikap atau artinya sedulur keluarga, sikap itu artinya senjata. Nah, pada saat itu ketika Indonesia tuh lagi dijajah sama Belanda, berdasarkan ajarannya Samin, para pengikutnya itu diharuskan atau diajarkan untuk semangat melawan penjajahan Belanda tanpa menggunakan kekerasan, apalagi senjata. Hah? Terus gimana? Gimana caranya kill them with kindness kalau kata Selena Gomez? Perlawanan yang mereka lakukan itu adalah dengan menolak membayar pajak dan menolak mengikuti segala peraturan yang dibuat oleh pemerintahan Belanda. Hanya tidak melakukan kekerasan tapi melawan. Contoh, disuruh kerja bakti ya nggak mangkat, disuruh cukur undo nggak mangkat, disuruh bayar pajak nggak bayar. Dan karena kegigihannya Samin Suro Sentiko nih dalam melawan Belanda, Samin akhirnya ditangkap dan diasingkan ke Sawah Lunto hingga dia menghembuskan nafas terakhirnya pada tahun 1914. Sad times. Dibuangnya para dedengkot gerakan Samin tidak membuat jera para pengikut yang lain. Pergerakan justru makin menggila. Surokidin, sang menantu, tampil di garda depan memimpin aksi mogok membayar pajak. Sebenarnya sikap orang-orang Samin itu sangat bagus guys. Tapi banyak orang yang memandang buruk orang-orang Samin karena menganggap mereka sebagai pembangkang. Sampai akhirnya masyarakat Samin itu mengisolasi diri sebelum Indonesia merdeka. Sampai pada tahun 1970-an mereka baru mengetahui bahwa Indonesia telah merdeka. Jadi benar-benar mengisolasi dirinya, kayak hilang dari peradaban saat itu deh kayaknya. Nah, lama-kelamaan masyarakat Samin juga nggak suka nih dengan sebutan Samin karena dinilai memiliki makna yang negatif. Sampai akhirnya mereka menamakan diri mereka Wong Sikep atau sedulur sikep, yang berarti orang baik dan jujur. Nah, masyarakat Samin ini juga menarik guys, dia memiliki aturan yang cukup khas. Mereka ini dilarang menggunakan celana panjang, peci, dan juga nggak boleh memiliki istri lebih dari satu. Mereka juga dilarang berdagang karena menurut mereka dalam perdagangan itu terdapat banyak ketidakjujuran. Wow. Selain itu, orang Samin itu dilarang mendidik dalam pendidikan formal, bahkan mereka tidak menyekolahkan anak-anak mereka dengan alasan mereka hanya mau menjadi petani dan hidup dari hasil pertanian. Nek esok nyerangi ibu, kadang diteng satin. Nek kula niki kan wiji gending kadang nabul gamelan nguri-nguri budaya Jawa. Dan memang hampir seluruh nih masyarakat Samin itu bermata pencaharian petani. Ini juga mereka lakukan untuk menunjukkan kehormatan mereka pada bumi. Mereka menganggap bahwa bekerja sebagai petani adalah kerja yang mulia. Makanya dalam pekerjaan mereka juga mereka tuh menerapkan sistem pertanian yang tetap menjaga keseimbangan alam. Karena bagi mereka nih, hidup itu datang, berasal dari dan untuk alam. Jadi ketika mereka bercocok tanam, mereka tuh tidak menggunakan bahan kimia. Mereka buat alat-alat pertanian mereka sendiri. Dan karena hal itu, mereka tuh sebenarnya nggak dapat untung yang luar biasa banyak ya guys. Nggak melimpah ruah gitu untungnya. Tapi cukup lah untuk mereka makan sehari-hari. Dan emang itu tujuan mereka, untuk bisa cukup menghasilkan bahan makanan yang mencakupi kebutuhan keluarga mereka. Mereka udah nggak berpikir tentang untung rugi. Yang penting adalah cukup. Orang Samin juga percaya bahwa air itu harus diminum bersama. Tanah harus
harus dimiliki bersama, dan daun itu harus dimanfaatkan juga bersama. Dalam segi kepercayaan, masyarakat Samin itu memeluk agama Adam. Mereka bersembahyang setiap pagi dan juga menjelang senja. Sedulur itu agamanya agama kuno. Cuma sampai sekarang belum diadopsi oleh Tata Niaga Negara sehingga ya dianggap orang kepercayaan. Di kementerian sebutannya masih orang adat. Orang Samin ini hidupnya sederhana, rumah-rumahnya terbuat dari papan kayu, semua masyarakatnya saling bantu, ikhlas sama sekali nggak minta bayaran ketika mereka membantu. Aku yakin dari deskripsi yang tadi kita bahas aja, kalian bisa kebayang gitu segimana legowonya gitu kehidupan dari suku Samin ini. Nah ternyata sifat ini juga terbentuk karena mereka tuh berpegang teguh sama ajaran Samin yang didirikan dari pedoman, tutunan, dan pepali atau larangan. Mereka diajarkan untuk jujur, sabar, trokal, atau berusaha, lan nerimo, menerima dengan ikhlas, anugerah sang pencipta, rukun, dan juga gotong royong. Nah, sedangkan untuk pepali atau larangan-larangannya, ada 6 larangan mutlak dalam suku Samin. Ada drengki, jahil, srei, menjegal, dampen, suka menyela, kemeren, iri hati, pek pinek lian, mengambil hak milik orang lain tanpa izin, dan beda sepodo padaning urip, membeda-bedakan sesama makhluk. Nah, karena ajaran-ajaran ini sebenarnya mereka tuh jadi dikenal sebagai masyarakat yang cukup polos dan jujur. Tapi karena saking jujur dan polosnya, nggak sedikit orang yang percaya bahwa masyarakat Samin itu adalah orang-orang yang konyol, ngeyelan, susah diatur, dan seenaknya sendiri. Bahkan banyak yang menganggap bahwa mereka ini bodoh. Dan ada satu cerita menarik nih yang kita dapetin dari Liputan 6 ketika kita lagi cari-cari untuk materi kali ini. Jadi ada sebuah cerita. Ada orang Samin yang kemana-mana tuh selalu berjalan kaki. Sejauh apapun mereka akan berjalan kaki. Suatu hari ada orang Samin dari Blora yang ingin pergi ke Rembang. Jarak antara Blora sama Rembang itu sekitar 36 km. Saat orang itu tiba di jalan raya, ada seorang kondektur bus jurusan Rembang yang menawari orang Samin itu. "Pak, mau ke Rembang ya? Silahkan naik bis." Orang Samin itu kemudian masuk ke dalam bis dan gak lama kemudian sang kondektur mendatangi orang Samin itu. Dia pun bilang sama orang Samin ini kayak, "Ongkosnya Pak," gitu. Dijawablah oleh sang penumpang, "Ongkos apa?" "Ya bayar untuk naik bis ini." Dan orang Samin pun akhirnya membalas, "Lah, kan tadi kamu yang nawarin saya naik bus." "Ya saya tidak punya uang." Otomatis sang penumpang itu langsung diturunkan. Nah pas dia mau turun, ada penumpang lain yang ngeliat terus langsung mencoba untuk membayari, kayak, "Udah Pak, saya aja yang bayarin," gitu. Tapi orang dari suku Samin ini langsung menolak dan bilang, "Udah nggak apa-apa, saya lebih nyaman jalan kaki aja, tidak ada yang ngajak berantem." Tapi menurut aku mungkin gak necessarily kayak stupid sih kalau misalkan orang-orang bilang kayak, mereka bodoh gitu. Aku nggak setuju sih, karena emang ajaran-ajarannya tidak sesuai sama standar kepintaran secara general aja nggak sih? Kayak mereka pintar atau pandai dalam hal-hal yang lain. Mungkin IQ-nya nggak setara sama EQ-nya gitu kan. Kayak kalau untuk alam dia tuh bagus banget gitu kan. Iya, maksudnya mereka sangat-sangat memikirkan alam, mereka self-recognition-nya dan kayak tahu betapa berharganya hubungan antar manusia. Itu kan semuanya sebenarnya juga kepintaran ya. Cuman memang tidak sesuai sama kepintaran di dunia modern ini gitu. Kalau menurut kalian gimana nih, Roris? Menurut aku ya, perspektif mereka atau kayak ajaran mereka tuh jadi kedengeran sangat refreshing di dunia yang sangat kapitalis ini gitu. Yang mana-mana semuanya ada harganya dan kamu selalu mencoba untuk memiliki lebih banyak daripada sebelumnya gitu. Tuh sangat-sangat refreshing untuk tahu sebenarnya ya emang yang dibutuhkan tuh cuma cukup aja gitu. Orang bisa hidup, tidur, tinggal, berkeluarga, memiliki hubungan sama sekitar dengan tenang, cuma dengan cukup sebenarnya. Ketika satu society gitu semua orangnya cukup, nggak ada tuh yang kayak iri-iri di tasnya baru, yang ini mobilnya lebih mewah, yang ini udah nggak ganti mobil 4 tahun gitu kan. Yang satu motornya 2024, yang satu 97 gitu kan kayak mending jalan, gak ada yang ngajak ribut. Pertama sangat-sangat refreshing itu untuk Dan altruistik. ikhlas memberi tanpa meminta timbal balik. Tapi nggak tahu ya, kan kalau ini dari ajaran mereka, tapi apakah ajaran ini semakin lama berubah? Yang tahu adalah orang-orang di sekitarnya mungkin ya. Jadi kita bisa tanya sama teman-teman yang ada di Blora atau yang hidup berdampingan dengan masyarakat Samin, bagaimana menurut kalian orang-orang ini? Karena yang menarik juga pas kita baca-baca adalah walaupun ajarannya sangat-sangat peaceful dan damai dan lain-lain, kok banyak banget orang yang merasa bahwa mereka tuh ngeyel, keras kepala, nggak bisa diatur dan lain-lain. Coba mungkin yang
yang hidup berdampingan sama mereka. Yang tahu boleh banget guys kalian ceritakan di bawah juga. Di storytelling sebelumnya tuh ketika kita bahas tentang suku Togutil sama suku Korowai, ada komentar-komentar dari orang-orang lokal yang hidup berdampingan sama suku-suku ini, dan mereka memberikan perspektif yang lumayan kayak sangat menarik untuk dibaca. Jadi kalau misalkan ada yang tahu juga tentang suku Samin, boleh banget ditambahin di bawah. Terima kasih semuanya yang udah nonton. Semoga kita belajar bersama hari ini. Apalagi yang harus kita bahas di storytelling berikutnya. Jangan lupa komen di bawah dan jangan lupa subscribe karena aku gak sabar untuk ketemu kalian lagi. Bye bye. Shake shack shock. Jadi hari Jumat terakhir kan kita semua udah pulang kecuali Aji. Di bawah dong dia sampai maghrib, dia sampai buka. Terus ada suara jatuh dari studio. Apa yang jatuh? Kaca. Kaca apa? Lo ini. Kaca ini. Oh, kaca ini? Iya. Lah, bayangin maksudnya hari Jumat ini meja gak kesenggol. Dari pagi sampai sore sampai kita udah pulang aman kan? Kenapa pada saat maghriban pas Aji sendirian? Siap bos, nih kita belajar bersama tentang suku Samin dari Jawa Tengah, oke?